Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Salam damai sejahtera dan kasih karunia di dalam Yesus selalu di dalam hati kita. Amin. Diambil dari Matius 18 ayat 23 sampai 24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 27 sampai 28. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Ayat 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, nilai 1 talenta adalah 6.000 dinar. Jadi hutang orang itu kepada raja adalah 60 juta dinar. Ternyata raja yang baik dan adil tersebut jatuh kasihan sehingga memutihkan hutang tersebut seluruhnya. Ya, 60 juta dinar diputihkan. Dan orang yang dibebaskan hutangnya tersebut mempunyai piutang kepada hamba lain sebesar 100 dinar. Tetapi dia berbuat jahat kepadanya. Dia menangkapnya dan mencekiknya dalam rangka menyuruh hamba tersebut, yaitu kawannya, membayar hutangnya kepadanya. Saudara, hutang itu sebesar 60 juta dinar yang telah dibebaskan tidak membuatnya berterima kasih dan cukup bersyukur dibandingkan dengan hutang kecil temannya sebesar 100 dinar yang membuatnya untuk menangkap, mencekik, dan memaksa temannya itu untuk membayar. Akhirnya si raja yang mendengar alangkah kejamnya orang yang dibebaskan hutangnya tersebut kepada temannya sendiri, menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai hutang 60 juta dolar itu dibayar. Saudara, keselamatan adalah belas kasihan Tuhan kepada kita. Itu tidak tergantung kepada perbuatan baik atau kelayakan kita, tetapi murni karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kisah di atas menceritakan orang yang mempunyai hutang 60 juta dinar, yaitu seperti kita-kita atau manusia yang tidak pernah layak atau deserve untuk masuk kerajaan surga. Keselamatan itu mempunyai nilai yang tinggi yang melibatkan syarat-syarat kekudusan, kesucian, kebaikan, kesabaran, dan lain-lain, serta seluruh hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu gagal menjalaninya di satu poin atau titik, menggagalkan seluruh hukum Taurat tersebut. Seperti dikatakan di Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita seharusnya berterima kasih yang tak terhingga atau bersyukur kepada nilai yang tidak terbatas dari keselamatan Tuhan itu. Sehingga kita tidak sanggup membebankan hukuman kepada saudara yang lain yang berbuat jahat kepada kita. Semuanya itu tidak dapat dibandingkan dengan hutang keselamatan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Biarlah kita doakan saudara yang jahat itu agar dia sadar dan kita serahkan penghakimannya ke bawah kaki Kristus. Sekian renungan hari ini, kita bertemu di lain kesempatan Bapak, Ibu, Saudara. Salam kebaikan dan kesabaran dalam Kristus selalu menyertai kita semua.